Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan min ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaatnya, pertolongannya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Lailah kita masuk di bab makruhatis shalah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan dimakruhkannya salat. Minggu kemarin sampai salat min haitsul nahiyati makani shalah. Minggu kemarin yaitu dari tempat. Bahkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, diantaranya minggu kemarin dari segi tempat, seperti seseorang sholat fil kanisah wal bi'ah, yaitu sholat di gereja atau di tempat ibadahnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Kemudian makruhatus shalah min nahiyatil musalli. Nah, ini makruh salat dari orangnya itu sendiri. As-salatu haqinan wa huwa allazi yudafi'ul bul. Pertama, salatnya seseorang di mana dia menahan air kencing. Artinya dia salat tapi dia menahan buang air kecil. Nah, di sini ada beberapa hukum. Jika seandainya memang dia sholat, misalnya dia takbir Allahu Akbar, kemudian tadi tidak terasa apa-apa, kemudian ketika dia setelah dia takbir atau dia mendapati satu rakaat, kemudian sholat itu masih panjang, lalu terasalah perutnya itu ingin buang hajat atau apa, maka dia lebih baik dianjurkan untuk membatalkan sholat. Karena sholat dalam keadaan seperti itu banyak mudaratnya, dan roh daripada sholat pun dipastikan hilang. Nah, itu karena inti daripada sholat itu kan al-khusyuk, rohnya itu kan khusyuk. Makanya kata ulama di makruhnya di situ, karena tidak memungkinkan orang menahan buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan sholat, mustahil dia bisa khusyuk. Tidak mampu, orang tidak mampu dia bisa menahannya. Nah, maka lebih baik orang seperti ini dia batalkan, ya, nanti dia bisa nyambung lagi dia berjamaah. Nah, maka jangan menahan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW melarang orang-orang yang selalu menahan buang air kecil. As-salatu haqinan wa huwa allazi yudafi'ul bul. Masih lagi. As-salatu haqiban wa huwa allazi yudafi'ul ghaid. Sama, ya, orang yang menahan buang air kecil atau buang air besar.
Tapi ini ada cerita, ini orang seorang raja, Harun ar-Rasyid, raja besar. Lalu Harun ar-Rasyid tadi minta nasihat. Dia punya penasehat, dia panggil penasehatnya, wahai penasehatku, tolong hari ini kau nasihati aku biar aku sadar. Lalu penasehatnya bilang, nanti kau tersinggung wahai raja. Aku tidak tersinggung, katanya. Kau nasihat aja. Baik, katanya. Kata penasehatnya bilang, wahai raja, kekayaanmu semuanya ini, kekayaanmu semua ini, cuman harganya cuman segelas air, katanya. Tak lebih tak kurang. Segelas. Ngamuk raja. Ente nilai seluruh harta anak ini, iya seluruh hartanya, ente cuman harga segelas air, katanya. Iya cuman segelas air. Marah sudah raja. Lalu kata penasehatnya bilang, sabar, tenang raja, gak usah marah-marah. Kan dia bilang gak usah marah. Coba apa maksud ente untuk mengatakan kerajaan anak, kekayaan anak ini ente hargain dengan segelas air, ini apa maksudnya? Lalu dia katakan, iya, analogikanya begini wahai raja. Jika seandainya kita berdua berada di tengah padang pasir, panas betul, dan raja dalam keadaan haus, tidak ada yang satu pun yang ada penjual air atau dan raja dipastikan kalau tidak minum mati. Pas ada pula orang jual air, segelas air dia jual dengan separuh daripada harta raja. Separuh, dia mintanya separuh. Kira-kira raja itu kasihkan atau tidak? Dia bilang, ya kasihkan. Kalau aku tak kasihkan kan mati, kata dia. Iya raja, aku harus minum, kalau tidak minum mati. Raja kasihkan tidak? Kasih, kata dia. Tidak apa-apa, karena aku masih punya separuh lagi. Ayo, kata dia. Mana lagi? Masih ada separuh. Setelah raja minum, tak bisa keluar benda itu, kata dia. Tak bisa buang air, tak bisa buang air kecil. Untuk membuang air kecil itu, ada dokter, tapi dokternya itu kepengen dihargai dengan separuh lagi dari hartanya raja itu. Kira-kira raja mau enggak? Mikir dia. Oh tak mau mati. Ya. Mau lah, kata dia. Berarti hartanya raja itu cuma segelas air. Makanya ketika kita setelah masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi, apa yang kita baca? Ghufranak alhamdulillahi adhaba annil adza wa afani. Kita tidak mikir tuh kalimat itu. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillahi adhaba, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan adhaba anni, dariku al-adza, penyakit-penyakit, wa afani. Coba kalau dia tidak keluar, bukankah dia jadi penyakit? Ya, subhanallah. Itu doa-doa itu terkadang kita tidak mikir kan. Padahal itu doa nikmat. Ketika kita keluar dari kamar mandi, ghufranak alhamdulillahi azhaba annil adza wa afani. Ya Allah, syukur dan puji syukur bagimu ya Allah, karena saat ini kau telah takdirkan aku untuk menghilangkan penyakit yang ada di perutku ini. Ini kan perut penyakit semuanya ada di sini. Sebab semua ini Al-Maidah, penyakit ini, makanan kita. Alhamdulillah dia bisa keluar apa semuanya nikmat. Maka kembali lagi tadi, di sholat seseorang dilarang untuk menahan, kecuali memang dia penyakitan, dia beser atau apa. Nah, kalau orang-orang yang penyakitan beser, dia juga punya hukum tersendiri. Bapak Ibu, dia punya hukum tersendiri. Bagaimana hukumnya? Di antaranya, dia sholat, dia wudhu itu setelah masuk waktu. Dia tidak diizinkan untuk sebelum masuk waktu. Tidak boleh dia. Misalkan dia beser kencing terus,
kencing terus. Nah di sini dia atau dia sudah pakai popok, pakai pempes ya, pakai pempes misalnya. Dia sudah ketika dia azan baru dia masuk waktu, baru dia wudhu, ambil air wudhu, selesai langsung sholat, sudah. Apapun nanti yang terjadi ketika dia sholat, misalkan di tengah sholat dia terasa kayak ada keluar teruskan. Ini orang penyakitan, tidak bisa. Jadi harus yakin, tingkat yakinnya tinggi. Tingkat yakinnya tinggi dan tidak boleh was-was. Nah, itu. Ada juga orang yang walaupun tidak beseran tapi was-wasnya tinggi. Nah, itu berbahaya. Nah, makanya sunnahnya ketika seseorang itu habis kencing, yaitu habis buang air kecil, pertama dia dahem. Nah, kemudian dia banyak melangkah. Nah, itu diantaranya. Atau dia dia diurut kemaluannya agar sisa-sisa itu dia keluar. Nah, kemudian setelah dia baik itu berwudu atau dia diteteskan, dipercikkan. Ya, kalau dia habis wudu atau dipercikkan. Di tempat area pakaian sini. Tapi bukan dibasahkan, dipercikkan sedikit. Jadi nanti kalau misalkan dia tuh melihat sesuatu tuh, nah dia tidak ragu. Oh, ini tadi bekas air, bukan bekas air bukan bekas air seni. Nah, di situ. Ini untuk orang yang ragu-ragu. Wah, orang ragu-ragu tuh susah. Ya. Saya punya teman dulu sampai berapa kali dia ganti. Mau sholat itu bisa ganti baju, tuh bisa ganti celana, sarung itu bisa 2-3 kali, loh. Ya. Karena ya tadi syak. Orang udah syak, ragu-ragu tuh bingung. Ya. Dia wudu, dia harus buka baju. Kalau dia wudu itu dia pakai baju basah, kalau bahasa Pontianak itu basah bau dia. Dan itu wudu dia tuh jaraknya bermeter gini. Enggak bisa kita dekat dia tuh. Dia kalau wudu gini, udah pakai fitness lagi gitu kan. Dia suka fitness di pondok tuh. Fitness apa? Batu-batu yang ada aja gitu. Dia tuh udah gini dia. Habis ini di sini habis ini habis semua baju ini. Dia tidak bisa, memang dia harus kena semuanya, baru harus dia yakin. Syak, ini orang ragu-ragu. Ya, banyak orang ragu, baik ragu-ragu dalam sholat, ya, ragu. Allah. Ini macam gini kita kejutkan dari belakang. Allah, gitu. Cuman subhanallah, kadang-kadang orang ragu nih, kalau pas dia masbuk, cepat pula. Allah, cepat deh. Giliran dia sholat tuh santai, ini kan, habis qomat, la ilaha illallah. Nah, orang udah takbir dia. Allah. Tak jadi lagi. Allah, ini berat deh. Tapi kadang-kadang udah masbuk cepat Allah. Tapi dalam kitab Syu'bul Iman, kita orang yang tidak ragu. Tapi suatu saat kita tuh agak ragu dalam takbir itu menunjukkan iman kita lagi turun. Dalam kitab Syu'bul Iman. Misalkan kita biasa sholat biasa aja, misalkan sholat subuh biasa, sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman. Allahu akbar. Tapi ada suatu hari kita Allah, kok bisa lupa ya belengnya? Ah, itu menunjukkan iman kita turun. Iman kita posisinya dalam keadaan turun. Karena iman kita tuh tidak bisa naik terus, mustahil. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Makanya jangan suka menghina orang dalam posisi kita dalam keadaan atas, enggak usah. Jangan. Karena kita nanti posisi kita pun suatu saat kita akan di bawah. Misalkan kita nih lagi rajin nih, Qur'annya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, lalu mandang orang yang maksiat, yang ini semua, kita pandang hina mereka. Nah itu hati-hati. Karena suatu saat nanti kita berada di posisi gitu juga, gini. Nah mampu enggak kita ini dalam posisi turun ini kita bisa naik lagi? Nah itu susahnya di situ.
Makanya tidak lain dan tidak bukan obatnya tergantung kepada siapa kita berteman. Makanya almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka Nabi bilang kan begitu. Ya. Falyanzur ahadukum mimman yukhalil, maka lihatlah kepada siapa engkau berteman. Karena teman itu lebih kuat. Dia nariknya itu lebih kuat. Ya, jadi kalau kita melihat ingin tahu karakter seseorang, gak usah tanya orang itu, lihat aja temannya seperti apa. Oh temannya begini, sama. Gak jauh lah beda lah. 11-12 lah sama kawannya. Ya, kalau dia punya teman ini siapa? Dia bergaul sama siapa? Ya sudah itu. Karena teman itu tergantung temannya. Seseorang itu tergantung temannya. Taib. Kemudian as-salatu hadigan wa huwa allazi yudafi'ur rih, atau dia nahan buang angin. Allah. Dinahan. Ya, enggak usah, udah. Ya, terasa aja teman-teman, lebih baik keluar. Ya, keluar batalkan ambil air wudu. Ya, ini bab-bab yang dimungkinkan kita tidak bisa untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Saya sudah posisi di tahiyat akhir Pak Ustadz. Tahiyat akhir nih. Ya tergantung, kalau imamnya tidak manjangkan bacaan, iya. Tapi kalau di imamnya panjang enggak, imamnya banyak baca doanya, baca doa tahiyatnya lama, habis baca doa tahiyat baca doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min azabin nar. Lama lagi dia bacanya, pakai tajwid lagi, min azabin nar wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub. Antum dengar antum. Dia panjang, petik 3 kali lagi. Allahumma ya muqallibal qulub. Mana nak nunggu macam gini? Kan begitu. Oh, udahlah lah. Selesai kan antum. Kalau anda antumnya mufarokoh kan udah selesai kan? Ada ambil 2 aja mufarokoh itu memisahkan di Allah mata mampu saya tengok imam ini. Ya, lama. Udah lama gimana? Mungkin dia ngemat bacanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Oh Allah. Apa tak sakit gitu di belakangnya kan? Ya, tapi itu kan hak imam. Ya kan begitu. Tapi bisa gak kita mau bilang imam cepat kan enggak bisa kan? Dalam saat itu dalam posisi kita memang betul-betul manut udah sama imam ini, imam lama, ayo imam cepat, ayo kan begitu. Nah jadi itu sudah. Kalau dalam posisi terakhir masih nyaman, artinya kita karena sholat kita pun sudah selesai, ya, lebih baik untuk di mufarokohkan bisa. Atau kalau memang sholatnya masih di rakaat kedua aja udah macam begitu, udah batalkan. Karena tadi roh daripada sholat itu tidak bisa didapati. Kemudian as-salatu haqiman wa huwa alladhi yudafi'ul bal wal ghaid. As-salatu ta'ifan lit-ta'am al-hadirin wasa'al wagad. Sama, salat ada makanan salat. Sebenarnya makanan dulu, Bu. Iya. Makanya kata Nabi, iza wujidal asya wal isya faquddimal asya. Kalau ada makanan kemudian salat, makan dulu. Ngapa? Karena kalau pas sholat nanti mikir maka makan. Ya selesai kan ya makan, nanti baru sholat. Nah, lebih baik begitu. Ya. Tapi kalau makannya udah ada depan mata, kalau makannya belum ada, bayang dulu. Jadi kata Pak Ustadz nih makan ya dulu kita. Apa pula? Ini zuhur nih. Kita makan apa? Kita makan aja dulu. Oh, makan dulu, habis makan rokok 3 batang, 4 batang, habis kita ngopi ya dulu. Kata Ustadz makan dulu. Habis saya kena lagi. Ini kalau memang udah disediakan orang, udah ada di depan mata. Ini makanan nih. Ini nak sholat nih. Makanan dari depan mata dah. Ayo kita makan dulu. Ayo makan sama-sama, habis makan baru kita sholat. Kalau makanannya beli sendiri kemudian di warung masih lama, ya lebih baik sholat
Sholat dahulu. Nah, jangan dipelintir pula nanti. Kemudian as-salatu hafizan wa huwa labisul khuffi ad-dhiq. Nah, sama kalau orang yang dalam keadaan lubsul khuffain, yaitu memakai sepatu boot yang dari kulit itu, nanti ada pembahasannya. Sepatu boot dari kulit itu kalau dia musim dingin, nah itu pakai sepatu boot itu kalau dia terlalu sempit makruh. Karena dia kan dia dibawa sholat. Kemudian sholat ghadban, sholat dalam keadaan terlalu marah, habis marah-marah betul. Sembahyang dia. Allahu Akbar. Jadi imam pula tuh, habis marahkan bini, jadi imam di FK. Allah. Waladhdallin. Pas pula yang anak yang di belakang tuh agak marah agak sama bininya. Waladhdallin. Amin. Ya saling marah. Jadi sholat tidak bisa. Ngamuk tenang. Tidak boleh disebut. Bab marah ini memang tidak boleh. Memutuskan sesuatu dalam keadaan marah tidak boleh. Hakim itu paling berat itu hakim. Hakim itu dia tak boleh memutuskan sesuatu dalam keadaan senang. Agak senang betul. Memutuskan sesuatu, tak boleh. Bahaya. Orang kok agak senang kan, ibu bapak dapat duit banyak. Ada orang minta putuskan. Macam mana ini nih? Orang agak senang. Terlalu senang gitu. Syiddatul farah. Senang itu senang betul lah. Happy. Ditanya, macam mana nih Pak hukumnya ini? Boleh. Ya, atau agak marah. Tak boleh tuh. Belum apa-apa udah tak boleh dah. Didengar aja belum. Orang agak marah ditanya. Tak bisa. Makanya hakim itu kalau dia ditanya dalam keadaan posisi marah betul, tak boleh memutuskan. Lagi senang betul pun tak boleh. Posisi memang lagi ideal. Nah, betul-betul bijak lah. Sama kita pun begitu. Artinya jangan pernah memutuskan sesuatu dalam keadaan emosional, marah, apa semuanya. Terutama ya di bab-bab seperti bab talak. Karena bab talak itu banyak yang terjerumus dalam hal dimana banyak tuh dia bilang katakan, Pak Ustadz, saya ini udah terlampau marah. Jadi saya terpaksa untuk mengeluarkan kalimat itu. Tidak boleh. Mau dia marah pun dia tetap jadi. Nah itulah bahayanya kalimat talak. Makanya kalimat talak itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan. Dia tidak bisa dijadikan mainan, dia tidak bisa dijadikan bahan gurauan, dia juga tidak bisa dijadikan bahan semau hati kita untuk melepaskannya. Tidak boleh. Dia jadi. Baik pun dalam kita keadaan marah. Saya betul-betul kalap Ustaz, marah betul. Jadi sama, tidak boleh. Ya. Tidak bisa. Makanya ketika sudah marah, posisi suami ketika dia sudah betul-betul marah, dia lebih baik tidak berhadapan dengan istri. Sudah selesai. Menyelesaikannya nanti saja udah. Ya, kalau mau selesai. Tapi kalau masih dalam di hadapan istri, posisinya marah dan istrinya juga makin jadi, selesai. Disitulah banyaknya rumah tangga. Retaknya rumah tangga ketika suami jadi api, dianya malah nyulut. Ya, sebenarnya ketika suami jadi api, dia harus jadi air. Sebaliknya, ketika istri jadi api, suami jadi air. Begitulah. Ya, jadi ini kan marah ini kan setan. Ya, setan lebih kuat ke setannya. Jadi semuanya tuh lepas. Apalagi kalau udah marah. Aku hidup sama kau, tak pernah sama sekali aku dapat kebaikan dari kau. Tak ada baik-baik yang seumur hidup. Padahal seumur hidup ini udah anak, udah 5, udah semua, tak ada kebaikan. Kayak marah tuh begitu ya. Makanya Nabi SAW paling marah kepada seorang wanita yang mengatakan kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Itu Nabi paling marah dengan ucapan seperti itu terhadap seorang istri terhadap suaminya. Itu nauzubillah min dzalik. Apabila ada seorang istri yang mengatakan kepada suaminya seperti itu, maka haram surga untuknya. Kan ada kalau udah marah dia kan, aku tak pernah mandang kau baik sama aku sekali pun kau tak pernah. Masya Allah, hidup udah 10 tahun, tak pernah dipandang baik sedikit pun laki ya. Nah, ini beratnya macam ini. Nah maka ketika dia posisi dalam keadaan marah, kalau kalimat talak itu lepas, jatuh.
Ya, saya pernah bahas itu sampai ke guru saya tanya, apa orang yang kalap itu bisa dikatakan bisa lepas kalimat talaknya? Jadi atau enggak Pak Ustaz? Jadi, karena ketika kita mengatakan kapan dia mengetahui dia kalap? Kalau dia tahu dia kalap berarti dia masih sadar. Kecuali dia memang tak sadar betul. Marahnya udah macam kesetanan udah. Oh, udah dia sendiri enggak tahu. Sehingga orang yang ngasih taunya, yang tahu bilang gini, kau tahu enggak yang tadi kau ucapkan itu? Kau tadi itu mengucapkan kalimat cerai loh. Lalu dia katakan, iya ke? Aku mengucapkan, aku tak tahu tadi. Betul-betul, itu ya, itu kalap namanya. Tapi kalau dia sendiri yang yang menceritakan, aku nih tadi mengucapkan tuh marah tuh, kalap aku, tak bisa lah, orang masih sadar kok. Kecuali dia sendiri yang sudah tidak sadar. Nah, makanya kalimat itu diberikan kepada laki-laki, bukan kepada wanita. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba', karena Allah tahu laki-laki lebih kuat daripada perempuan untuk mengemban satu amanah. Dia tidak emosionalnya lebih kuat, kemudian psikologisnya lebih kuat untuk menahan sesuatu, dan dia selalu berpikir terlebih dahulu baru berucap. Nah, laki-laki jangan jadi perempuan. Udah ngomong baru pikir. Nah, itu laki-laki perempuan macam gitu tuh. Ya. Ngomong loh, habis ngomong baru bilang, maaf ya, aku nyakitkan hati kau. Kau pikir dulu lah, kau ngomong tuh nyakitkan hati orang, kita ada. Kan begitu. Jangan jadi perempuan. Kalau perempuan suka gitu. Ya, bukan perempuan sini, bukan. Ya. Kan kalau perempuan tuh sifatnya begini, wajar karena dia tuh lebih mengedepankan apa yang udah tapi habis itu dia maaf. Kan begitu, minta maaf ya tadi salah gitu. Itu wajar karena perempuan yang memang begitu. Tapi kalau laki-laki itu nggak bisa. Laki-laki itu kalau sebelum ngomong tuh dia mikir dulu, ini omonganku ini nyakitkan hati orang atau enggak. Ini di sekeliling aku nih, ketika aku harus share nih, ini kira-kira yang aku share ini nyakitkan hati orang, ada orang yang tersakiti atau enggak. Nah, makanya kadang-kadang kita itu sering nge-share kebahagiaan kita, tapi kita tidak tahu orang yang di dalam kita tuh ada yang sakit, ada yang mandangnya itu gimana begitu. Itu berbahaya juga. Makanya Nabi mengatakan, la tuzhiri syamata li akhika fayarhamullahu wa yabtalik. Jangan selalu kau tampakkan kesenanganmu di hadapan saudaramu, kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan posisi itu. Nah, posisinya apa? Posisi di mana kita melihat kesenangan orang dan kita dalam keadaan susah. Itu postingnya semua hati kita. Terus sedangkan di dalam pertemanan kita ini ada orang-orang yang membutuhkan itu, kita main serius mau senang terus gitu kan. Ya, mau share ya share, cuman mau hati-hati juga. Jangan makanan kita share terus makan terus share kan. Habis itu yang dimandang tuh ada orang lapar. Alamak nyamannya gitu. Nah, kan kesian juga dia kan. Nah, mau hati-hati juga lah. Ya. Kemudian as-salatu na'isan, salat dalam keadaan ngantuk, terlalu ngantuk. Layau, apa yang dibaca sama yang tak tahu. Macam mana mau dapat kekhusyuan? Apalagi imam yang ngantuk, selesailah urusannya. Kalau makmum yang ngantuk masihlah. Tapi kalau imam yang ngantuk, sama kayak orang bawa mobil, Bu. Kalau yang ngantuk itu penumpang, masih selamat. Tapi kalau yang ngantuk itu sopir, selesailah dah. Begitu. Ya sama. Posisi sholat juga begitu. Kalau udah imam yang ngantuk, kacau dia urusannya. Ya. As-salatu na'isan. Kemudian as-salatu mutalassiman lirrajul mutanaqiban lil mar'ah. Kemudian seorang wanita pakai apa? Niqab yang pernah kita bahas, atau sholat menggunakan masker. Saat ini kan enggak ada enggak ada Covid. Artinya orang yang menggunakan masker tanpa ada alasan apapun, kecuali memang dia sakit untuk memaksakan untuk sholat di masjid, iya. Tapi kalau enggak sakit, enggak apa-apa pakai masker ya, makruh.
Ibu juga misalkan cadar, orang cadaran sekali lah. Cadaran kemudian dia sholat, cadarnya tidak dibuka, tidak dilepas gitu. Makruh. Boleh tapi makruh. Kecuali memang mungkin tempatnya itu terbuka dia sholat. Tapi kalau tempatnya tertutup, dia perempuan sama perempuan, ya lebih baik dibuka. Kemudian terakhir as-salatu maksyufar ra'si wal mankib, yaitu salat terbukanya kepala. Artinya tidak pakai apa? Kopiah, tidak pakai peci. Salat gini ya. Allahu Akbar. Tak pakai kopiah. Ya, tidak pakai songkok, tidak pakai apa? Tidak pakai penutup lah. Ini makruh. Ya, orang yang salat seperti itu hukumnya makruh. Boleh, tidak jadi masalah, akan tetapi bahkan mankib ini tapi tidak baju cuman nampak, pakai baju pakai lengan pendek misalnya, mungkin dia bisa ke fitness, sholat pun nak dipandangkan nggak badan kan, Allah, nampak semua badannya, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan masuk di FK, sholat di rumah ya macam begitu. Kalau masuk masjid sih udah pasti kena pangkong ya, kan begitu. Tapi kalau dari segi hukum, kalau bicara hukumnya apakah boleh? Boleh lah, jadi masalah. Sholat misalkan pakai sarungan doang, sarungan aja, kemudian sarungnya itu diangkat sampai ke atas pusar gitu. Ya. Berarti kan ininya kan tak nampak nih. Boleh, tak jadi masalah. Boleh saja. Sholat seperti orang yang pakai kain ihram. Kain ihram itu kan laki-laki kan dua kainnya kan, ya. Kemudian kan satunya. Ya, ketika tidak, yang di waktu diginikan nampak kan gini, ini kan di waktu kita tawaf. Setelah tawaf kan tidak. Ya. Setelah tawaf kan diginikan. Nah, ini kan dinampakkan ininya kan, sunnahnya memang dinampak. Tapi ketika waktu di sholat ditutup, ya diginikan. Nah begitu, enggak dibuka lagi, enggak, tetap dia ditutup seperti tutup lagi ininya. Nah, karena makruh untuk dibuka. Kemudian nah ini sedikit ini, as-salatu fi thawbin min ghairi ayja'ala atiqihi syai'an. As-salatu fi thawbin fihi tasawwir aw syai'un tulhi. Ya, hindari salat di mana menggunakan baju-baju yang bergambar. Bergambar di mana baju tersebut bisa melalaikan orang-orang yang ada di belakang kita. Bajunya gambarnya apa, tengkorak, terus apa tulisan-tulisan gitu, atau tulisan lucu-lucu, ya, pantun-pantun lucu misalnya. Salat dia, Allahu Akbar, atau baca dia agak senyum-senyum yang di belakang ini. Kan orang jadi gara-gara dia orang jadi apa, tak khusyuk sholatnya. Nah, ini hindari, makruh sholat seperti ini. Dia bajunya sudah, ketika baju sholat ambillah, menggunakanlah baju sholat yang sifatnya sudah polos, jangan ada gambar-gambar yang apapun lah bentuknya, baik gambar-gambar mau gambar apapun. Makanya kadang-kadang sajadah yang terlalu banyak ukirannya pun lebih baik dihindari juga. Gambar Ka'bah, nanti Allahu Akbar, pandang sejadah tuh, cantik ukirannya, begini. Karena lagi imam tuh bacanya tuh panjang, cantik belas sejadah tuh. Cuman aku udah ke Mekah, tak ada macam gini masjidnya, apa macam gini nih kata dia. Lalu dia ngayalnya tinggi benar, begini. Makanya orang-orang kita dahulu tuh, orang-orang tua itu sajadahnya putih. Orang-orang tua, masjid-masjid tua itu biasa kalau udah pakai gini dihamparkan lagi kain putih. Ya. Untuk apa? Agar tidak terlalu banyak mikir. Udah putih aja, Allahu Akbar. Udah apa yang mau dipandang? Tapi kalau udah ukiran atau ibu kan mukena ini kan aneh-aneh. Ada motif ini. Pas Allahu Akbar di depan. Ini motif lama nih katanya. Sebelah nih, ini motif baru nih, bagus nih katanya. Aku tahu nih, bahwa tadi ku cek di aplikasi
oren tuh kan tadi kan. Ya. Aku tahu nih harga dia ini segini nih. Gitu. Ada motif yang tadi tuh, motif. Orang-orang tua kita dulu tuh putih-putih ya, putih. Bagus, tak jadi masalah. Monggo silakan, enggak apa-apa. Jangan pula nanti habis ini Ibu ganti pula mau kena, saya nanti kena marah laki Bu. Ini gara-gara Bebno nih, ngapa pula minta duitnya, minta beli yang baru lagi. Allah alam. Seperti itulah kira-kira untuk menghindari hal-hal yang sifatnya bisa memakruhkan di dalam bahkan kaligrafi ini beberapa pandangan ulama untuk di masjid itu tidak mau mereka. Artinya tidak. Kenapa? Karena nanti bisa terlalu lepas mata kita itu untuk memandang itu. Jadi ada yang konsentrasi kita terbagi sebagian, tapi pada intinya tidak. Boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya apabila kita pada saat sholat ada teman gitu bagi sawah memberikan kemudian saya ketawa, apakah saya membantah sholat? Ketawa gitu ya, posisi ketawa yang ngomong membuat lucu lah di depan kita itu ketawa. Yang kedua, apa juga hukumnya apabila kita tuh mendengar berita kaget gitu dalam posisi sholat, apakah membatalkan sholat juga, Ustaz? Kan? Yang ketiga, bagaimana hukumnya yaitu pikiran kita tuh waktu sholat tuh kemana-mana, bisa kita pergi ke pasar, kita melihat barang itu, tapi kita teringat pada saat posisi sholat, apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seseorang mengganggu kita atau membuat lucu di depan kita sehingga kita tertawa. Apakah membatalkan sholat? Apabila tertawanya tidak mengeluarkan huruf, artinya tidak kak, itu batal. Tapi kalau ketawanya masih senyum gitu, kita nahan gitu, tidak apa-apa. Artinya boleh saja. Tapi bukan, saya tidak membolehkan, bukan. Maksudnya ini ada hukumnya. Nanti ya dibilang Pak Ustadz membolehkan sholat ketawa, jangan. Saya tidak membolehkan. Artinya boleh asalkan tadi tidak keluarnya huruf. Ya, kalau udah kok itu batal itu sudah, karena ada huruf yang sudah keluar. Tapi kalau sekedar ketawa kita udah nahan itu, karena mungkin lucu atau apalah bentuknya, atau kita lihat anak kan biasa begitu, lihat cucu misalnya kan tingkahnya dia kan aneh, kemudian lucu. Saya kadang-kadang sholat sunnah itu lihat anak saya aja kadang terpandang dia senyum gitu. Gitu. Akhirnya saya senyum juga gitu. Refleks senyum gitu kan. Ya enggak apa-apa. Di mana dalilnya? Nabi SAW pernah sholat seperti itu. Jadi di waktu sholat asar, Nabi SAW sholat Allah. Kemudian suatu saat, dan di waktu itu Nabi tersenyum, mengangkat kepala, Nabi tersenyum. Lalu Nabi setelah sholat cerita kepada sahabat, "Wahai sahabatku, kau tahu tadi aku sempat tersenyum karena aku melihat Sayyidina Ja'far." Karena waktu itu kan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib di peperangan Mu'tah. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu terbunuh, dan terbunuhnya itu mengenaskan. Jadi Sayyidina Ja'far itu badannya itu terpotong-potong. Jadi tangan terpotong, ini terpotong, leher putus, semuanya terpotong. Nah, lalu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, bahkan Sayyidina Ja'far itu digelar dengan At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar itu artinya burung yang terbang. Nah, jadi Nabi SAW melihat Sayyidina Ja'far itu dengan apa semuanya, Allah ganti semuanya itu seperti orang yang burung terbang ya. Jadi makanya digelar dengan Ja'far At-Tayyar. Allah ganti tangannya apa semuanya itu. Dia berada saat ini, Ja'far dalam keadaan berada di surga, dalam keadaan terbang di surga. Jadi gambarannya seperti itu, dan Nabi melihat posisi Sayyidina Ja'far itu seperti itu. Nabi kan tidak ikut ini perang ini.
Nabi hanya mengutus peperangan Mu'tah itu, Nabi SAW tidak ikut. Ya, Nabi tidak ikut. Makanya dikatakan Sariyatul Mu'tah. Dalam bahasa sirah, dalam bahasa sejarah, ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Jadi kalau ghazwah berarti Nabi itu ikut perang. Nah, ini Nabi tidak ikut perang. Nah, di antaranya ini banyak terbunuhnya di waktu itu. Terbunuhnya Zaid bin Harisah terbunuh, kemudian sebagian sahabat banyak terbunuh. Tapi peperangan itu menang, ceritanya peperangan itu menang karena setelah terakhir dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid lah yang memenangkan peperangan Mu'tah itu. Tadi itulah dalilnya diperbolehkannya senyum. Tersenyum sholat. Kemudian yang kedua, kaget. Arti sama, kaget kalau seandainya tidak latah, tapi kalau lagi campur latah, apa latah bahasa gitu tuh? Ya latah lah ya. Ngomong-ngomong gitu tuh, batal udah. Tapi kalau misalkan kaget, enggak apa-apa, boleh. Enggak jadi masalah. Boleh-boleh. Teruskan sholatnya, enggak apa-apa. Kalau yang ketiga, sholat memikirkan. Iya, kita sholat ya memang begitulah. Namanya juga manusia, basyariah kita. Makanya memposisikan diri kita ketika ingin sholat itulah yang paling terpenting. Jadi saat ini kita dalam menghadap Allah, siapa yang kita hadap, ini suatu bab yang harus masuk dalam ilmu kajian tasawuf agar kita tidak hanya terpaku dengan syariat, tapi kita mengisi ruh daripada sholat ini, karena ruh sholat ini adalah khusyuk. Nah, disinilah kita perlunya tasawuf, perlunya pemahaman siapa yang kita sembah, siapa yang kita hadap. Nah, disitulah nanti baru kita tahu yang kita hadap ini adalah zat yang maha besar, zat yang menciptakan kita. Lalu kenapa kita harus memikirkan sesuatu yang di luar sana? Nah, tapi sesuatu itu pasti masuk, sulit, susah. Tapi mau tidak mau dia perlu harus riyadhah. Jadi dalam riyadhatul nufus, kita ini ada olahraganya harus. Dia tidak bisa langsung jadi, Bapak, tidak bisa. Dia pelan-pelan dengan memahami maknanya tadi, dengan merasakan, nanti dia pelan-pelan. Tidak bisa dia langsung jadi. Orang takbir Allahu Akbar langsung khusyuk gitu, mustahil, tidak bisa. Dia berjalannya waktu, dipaksa dulu mempelajarinya apa semuanya, lama-lama dia akan mendapatkan rasa hal itu. Dan itu pun pernah dirasakan oleh para sahabat sama. Para sahabat itu bahkan dalam hadis yang sahih, Hanzalah bin Amr itu, hadis ini diriwayatkan oleh Hanzalah, seseorang itu bilang begini kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, singkat cerita hadisnya, ya Umar, aku nih kalau depan Nabi, perasaan aku tuh nyaman. Ingat akhirat, dekat dengan Allah. Pokoknya gitulah. Tapi kalau udah tidak dekat sama Nabi, hilang. Lalu tanya sama Sayyidina Abu Bakar, macam mana ya Abu Bakar? Perasaan kau macam mana? Iya betul, sama. Nah, macam mana nih kata dia? Apakah kita ini termasuk orang yang munafik? Nah, kita ini tidak sama. Ya, duduk di majelisnya Nabi, akhiratnya ingat. Tapi setelah keluar ke pasar, cerita pasar udah lupa. Nah, makanya di waktu itu ditanyakanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasul, kami ini punya pertanyaan begini. Ditanyakan tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, simpel Rasulullah mengatakan, jika seandainya apa yang kau rasakan itu sama ketika kau duduk denganku, di luar pun kau sama yang kau rasakan, la safahtumul malaikah, maka malaikat itu akan turun dari langit ke bumi, turun, dia kepengen bersalaman kepadamu. Hebat betul kau. Jadi ya begitulah kita, ya sama. Artinya di waktu kita tuh di masjid, iya macam iya. Di waktu kita tuh macam mendengarkan ceramah tuh, ya Allah, betul-betul tobat aku nih Allah. Hari ini nih tobat aku ya Allah. Bisa keluar rumah, hilang. Ya begitulah. Setan itu lebih dekat, Pak. Di pintu itu, setan itu udah nunggu kita dah. Ya. Banyak cara setan itu untuk
Untuk apa? Untuk ngakal-ngakalan gitu tuh dia lebih pahal, dia lebih lihai lagi. Memang ya kalau udah di masjid tuh, ya Allah, pokoknya sekali inilah aku berbuat, habis itu aku tak ada lagi. Ya Allah, udah macam ya dengar nangis itu, Astagfirullah Rabbal, ya Allah. Betul, habis gak dia bertangis-tangis tak lama, di begajol lagi dia. Ndak budak ininya kata dia. Ndak baku gak dia bertangisan kan. Nah, begitulah gitulah. Jadi memang sebaik-baik hamba itu bersalah tapi mengakui kesalahannya. Kotor, bersihkan lagi, kotor, bersihkan lagi. Ya, seperti itulah kira-kira, Pak. Wallahualam. Sila Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ini sebagai pembuat hati aja Pak, saya pernah pergi cari bukan air Pak, yang dalam kondisi airnya saya capean, dan saya melihat ada mukena kayaknya warnanya oke gitu, cuma dia ada mungkin bulu, saya benar-benar tidak melihat waktu itu, terus ada yang sama seperti sukuku ya Pak, karena saya nggak tahu, saya tertarik aja saat itu, kembali capeknya, terus dia kayak ini juga soft gitu. Jadi apakah saya terus pakai itu benar supaya selesaikan aja gitu? Pakai aja Bu, bagus, pakai. Iya, nggak apa-apa, pakai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya bakal mengganggu, lebih baik ya, lebih baik jangan. Tapi kalau tak ada lagi, pakailah itu, nggak apa-apa. Sayang juga kan udah dibeli, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Iya nggak apa-apa, boleh, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau sekiranya kuat betul gambarnya bisa mengganggu, lebih baik ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, pakai aja. Siap, Allah alam bisawab. Silakan, assalamualaikum. Oh iya, tunggu Pak Ji. Apa Pak? Pak De, yo. Iya, satu. Jadi Pak, tadi dalam waktu sholat tuh terasa buangnya detik, adanya kita sholat sudah taat dan menggunakan dan lakukan. Terus balik itu sholatnya itu orang jamaah itu sudah bubar kan, sudah selesai. Jadi kita sudah satu rakaat diulangi dari awal atau cukup kali Pak? Balik awal lagi. Jangan nyambung, nggak boleh nyambung. Oh maksudnya tadi udah dapat satu rakaat keluar, berarti sholat maghrib nih, berarti masih tinggal dua, nyambung dua, nggak boleh. Iya, apa harus diulang dari pertama lagi. Batal dari yang tadinya batal, harus mengulangi dari awal. Monggo, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat masalah batas daripada perhitungan makro ini secara tinggi itu bagaimana Pak? Apakah bisa sampai tadi kita melaksanakan sholat lalu ada gerakan-gerakan apakah satu kali sampai akhir misalnya di 2 kali sampai 5 kali, apakah hitungannya itu makro terus atau tidak akan menimbulkan batal dari gerakan-gerakan atau pikiran-pikiran yang diutamakan yaitu gerakan-gerakan wajib. Kan dalam sholat ada yang wajib. Dalam hal yang wajib mutlak, apakah dengan makruhnya tadi itu masuk juga daripada pembatasan itu sehingga tidak menimbulkan batal. Satu. Kedua, tadi bilang Pak Ustaz bilang yang masuk makmum apabila si makmum melihat gambar di belakang. Lalu yang saya tanyakan di sini, kalau yang memandang oke, masuk kategori makmum. Tapi yang memakai baju apa tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap gerakan yang ada dalam sholat, apabila kita lakukan selalu dalam kemakruhan, semakin banyak makruhnya, semakin hilanglah pahala daripada sholat tadi. Jadi bagaimana sholat tadi bermutu, bagaimana sholat tadi memang betul-betul kualitasnya tinggi, ya hilangkan tadi
kemakruhan. Karena kemakruhan ini semakin kita lakukan, semakin kita kerjakan, dia akan mempengaruhi kualitas ibadah. Rakaat pertama makruh, rakaat kedua ngerjakan makruh lagi, rakaat ketiga makruh lagi, rakaat keempat lebih parah lagi, makruh. Ini habis ini. Artinya ya ini sholatnya hanya surah saja, gambar saja dia ruku, sujud, apa semuanya, tapi roh daripada sholat itu dia tidak dapati. Nah, makanya sholat yang terpenting dalam sholat adalah bagaimana menghindari kemakruhan tadi, makruhnya. Makanya diperbanyaklah sunnah. Ya sunnah sholatnya lebih dikedepankan. Jadi makruh mungkin kalau sekali iya, tapi kalau udah seterusnya kita ke makruh sulit. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang menggunakan asyaddul karaha. Artinya kalaulah yang melihatnya itu makruh, yang menggunakannya pun lebih makruh lagi. Artinya dia tidak berdosa, tapi hati-hati karena sesuatu yang membuat orang itu untuk berdosa itu lebih parah. Seperti saya pernah katakan, al-fitnatu na'imah, la'anallahu liman ayqadhaha. Jangan buat orang itu ngomongkan kita. Jangan. Ketika kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, jangan sesekali kita menerobos di mana orang itu bisa ngomongkan kita. Lebih baik dihindari. Misal, kita duduk dengan orang berjudi. Orang minum. Jangan salahkan nanti kalau orang ngeklaim kita juga peminum. Jangan salah. Apa dia tuh penjudi, peminum tuh begini. Karena mengapa? Kita sendiri yang jerumuskan diri kita di posisi itu. Makanya Nabi mengatakan fitnah itu tertidur. Dia tidur, maka haram. Allah melaknat orang yang membangunkan dia. Contoh, cewek di malam hari pakaiannya subhanallah mini begini pokoknya cocok lah. Jam 2:30 keluar malam, apa pandangan orang? Kan begitu, pasti tidak ada positifnya, pasti dibilang perempuan malam, inilah beginilah. Iya, orang pas lagi di kampung lagi dijadi bahan omongan orang. Jangan salahkan orang kampung untuk ngomongan, karena antum sendiri yang buat. Ya, jadi ketika kita tidak ingin dijadikan bahan omongan, ya jangan buat aneh-aneh. Kita ini tidak buat aneh-aneh, baru dicari-cari orang. Apa gitu buat aneh? Antum kita ini hidup tak akan pernah lepas dari omongan orang lain, tidak bisa. Sehebat apapun. Jadi jangan berharap kita tidak diomongkan, mustahil. Kawan sendiri bang ngomongan gitu. Kawan, bini bang ngomongan gitu. Iya, siapa gitu. Jadi tidak akan pernah gitu tuh lepas dari omongan orang lain. Tidak ada. Keluarga kita ngomongkan kita, sepupu kita ngomongkan kita, sanak famili ngomongkan kita. Jangan kira kita tak diomongkan orang. Oh kita mau selamat ya. Tidak ada. Tak ada manusia yang bisa selamat dari omongan orang lain. Karena orang lain tuh mencari kesalahan kita. Antum mau sembahyang di sini sehari pagi sampai maghrib nih, sujud. Antum kira suka ke orang sini kampung nih? Coba aja. Bodoh bala. Tidak apa Pak Joko sujud-sujud situ kata dia. Macam ya sekali nanti nak dipandang orang alim ke apa. Ada aja. Ya begitu. Ya, orang Nabi aja tak lepas dari omongan orang, apalagi gitu. Nah, makanya mencari keridhaan manusia semua itu tak bisa kita dapati. Ada yang suka, ada yang benci, ada yang tak suka, ada yang udahlah jalankan jalan. Ya orang mau macam mana ke, ya, kan begitu. Antum kira antum sholat subuh gitu semuanya suka ke? Pagi-pagi sembahyang subuh. Kata apa? Ada saja orang kan ada agak macam mana, pergi gak pengajian tapi tebiat masih agak macam begitu. Kan ada lagi salahnya gitu. Hari-hari gak ke masjid tapi perilaku sama orang kampung masih gak begitu, tetangga ada lagi. Ada begitu tapi ketemu tadi gak pernah senyum, lagak iya gak ada lagi. Banyak lah. Maka kalau nak ngikuti omongan manusia tak ada habis. Tak ada habis. Ridwan nas ghayatul la tudrak. Ridho manusia puncak yang tak akan pernah kau dapati. Tak bisa.
Sama. Ente mau pagi nih beli beras 2 ton, bagikan nih. Oh. Yang suka alhamdulillah, masya Allah baik, haji itu kata baik. Yang tak suka bisa bah tapuk-tapuk kata dia. Apalah awas depan rumah. Lagak dia tuh kata dia sombong, kena lagi gitu kan. Subhanallah, udah baik nih bagi beras nih, udah baik. Tapi masih ada salahnya. Bagi orang yang suka sama kita, is okay. Bagi yang tak suka, ya apa? Antum buat baik pun tak bisa, kan begitu. Jadi ya udah biarkan ya lah udah. Nanti selagi kita baik, bagus karena Allah lillahi taala, jalankan. Jangan pikirkan kanan, jangan pikirkan kiri. Ketika ulah terus di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.